Baik, selamat pagi. Bertemu dengan saya, Yayan Wikriza. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pengantar teknologi informasi. Silakan disimak, adik mahasiswa, untuk pertemuan pertama ini ya. Abad informasi. Jadi perkembangan informasi itu bertambah ya, sampai dengan sekarang. Dulu ya diawali pada pertanian ya, tahun sebelum 1900, yaitu di mana di situ ya orang-orang atau manusia itu masih bertani ya, menggunakan tenaga manusia dan tangan. Kemudian berlanjut ke abad industri, dimulai tahun 1800 sampai 1957, di mana di situ manusia sudah mulai bekerja di pabrik ya, menggunakan tenaga manusia dan mesin. Kemudian berlanjut lagi sampai sekarang ya, dimulai tahun 1957, yaitu abad informasi, di mana pekerja itu sudah mulai terdidik, kemudian menggunakan tenaga dan teknologi informasi. Kemudian bagaimana dengan masyarakat informasi? Ya, masyarakat informasi adalah suatu masyarakat di mana lebih banyak orang bekerja dalam bidang penanganan informasi daripada bidang pertanian dan industri. Kemudian apa itu teknologi? Teknologi apakah handphone? Apakah komputer itu teknologi? Laptop? Internet? Ya. Internet? Atau yang lainnya? Nah, jadi information technology atau teknologi informasi sendiri itu adalah istilah untuk mendeskripsikan teknologi-teknologi yang memungkinkan manusia untuk melakukan pencatatan, ya, record, menyimpan, store, mengolah, proses, mengambil kembali, retrieve, mengirim, transmit, dan menerima atau receive. Nah, bagaimana hubungannya informasi dan data? Informasi dan data, apakah sama? Gitu ya. Jadi data atau raw data, data mentah, ya, seperti Nurul, Ciparai, bahasa Inggris 18, itu adalah data. Sedangkan info itu adalah data yang terstruktur hasil olahan. Contohnya 086 500 Nurul, Kabupaten Bandung, Jalan WA Cipere. Jadi informasi itu adalah data mentah yang diproses, nah, itu menjadi sebuah informasi. Kemudian teknologi. Teknologi adalah ilmu yang berkaitan dengan seni atau sains dengan pengaplikasian pengetahuan saintifik ya, ke praktis. Di aplikasi praktis dari sains dalam industri atau bisnis pendidikan. Nah, TI sendiri adalah masa lalu. Masa kini bagaimana? Ya, masa lalu adalah gorisan atau gambar, alat hitung, arsip, telegraf. Ya. Masa kini TI itu identik dengan komputer, ya, fax, telekonferensi. Nah, kemudian mengapa informasi diperlukan? Alat komunikasi ya seperti sinyal. Dulu itu digunakan alat komunikasi adalah berupa asap atau lampu ya, yang berupa sinyal atau penanda. Ya. Kemudian ada kode, ya, kode Morse, gerak tubuh. Ini dalam pramuka ya biasanya kalau pernah mengikuti pramuka. Kemudian kenapa juga kita harus tahu informasi? Karena kita
harus punya dasar ya dalam pengambilan keputusan. Kita harus tahu informasinya dahulu, tidak sekedar serta-merta memutuskan ya, tapi punya dasar untuk memutuskan keputusan kita itu berdasarkan informasi yang kita peroleh. Kemudian yang selanjutnya adalah untuk kegembiraan. Bagaimana kita bisa mengetahui informasi itu untuk bertujuan untuk mengembirakan, menyenangkan. Nah, jadi informasi itu apa? Apakah semua yang kita peroleh itu adalah informasi? Ya, tentunya tidak ya. Khusus ya, tergantung posisi, situasi, kondisi, dan relasi. Sepertinya kita untuk sementara kita sebagai mahasiswa gitu ya, mendapatkan informasi tentang undang-undang desa gitu ya. Tentu tidak berkaitan langsung dengan kita. Akhirnya informasi yang itu belum kita butuhkan gitu. Kemudian bagaimana cara memperoleh informasi ya, macam-macam ya. Ini bisa dari pustaka ya, ilmiah, semi ilmiah, populer ya, dari media massa, cetak, radio, TV ya. Dari lisan juga bisa melalui wawancara ataupun telepon ya. Dari tulisan, surat, fax, ada perangkat bantu ya. Misal gadget begitu ya. Manual ya, ada pensil, pena, kertas gitu. Ada sumber dari mesin mekanis, mesin tik ya. Alat telekomunikasi, alat elektronis dan sebagainya. Apa yang membuat informasi berguna? Ya, informasi itu ada yang berguna dan ada yang tidak berguna. Bagaimana informasi itu bisa dianggap berguna? Yang pertama tentu harus akurasinya ada, akurat ya, lengkap, fleksibel ya, dapat dipercaya sumbernya, tidak hoax gitu ya. Berhubungan ya, ada hubungannya, nyambung gitu ya. Mudah diakses, ya, berdasarkan fakta ya, bukan opini gitu ya. Tepat waktu, tidak terkontaminasi atau diubah-ubah informasi yang didapatkan. Itu baru informasinya berguna gitu. Kalau hoax dan sebagainya itu bukan informasi yang berguna. Komponen TI ya. Kita lanjut ke komponen TI. Komponen TI itu ada 5 ya. Yang pertama hardware. Hardware itu terdiri dari CPU, memori, I/O device, interkonektor ya. Kemudian software, ada OS, package application, user application ya. Ada firmware, instruksi disimpan permanen dalam ROM ya. Ada brandware, end user, programmer, analis, manager, DPE. Ada infoware, user manual, SOP, secure layout, dan sebagainya. Nah, lingkungan kerja saat ini, karakteristik ya, banyak perubahan yang cepat, kompleks, ya, ekonomi global, kompetisi super ketat ya, semakin banyak persaingan, berfokus pada pelayanan ya. Sekarang pelayanan prima, bagaimana memberikan pelayanan yang terbaik kepada user gitu kan. Saat ini kita dihadapkan menghasilkan output lebih banyak tetapi dengan input yang lebih sedikit ya. Jadi kita dituntut memberikan hasil yang lebih banyak dengan kemampuan yang sedikit gitu ya. Zamannya sekarang seperti itu. Nah, bagaimana dengan penggunaan IT ya? Penggunaan IT bagaimana untuk lingkungan tersebut ya? Banyak organisasi sekarang yang sudah menggunakan IT ya. Bahkan untuk kasus-kasus tertentu ya, solusinya sekarang sudah
hanya bisa diselesaikan dengan IT. Misal untuk CT scan janin ya, itu kan harus pakai IT juga ya, nggak bisa manusia gitu kan. Oleh karena itu kan pengetahuan tentang teknologi informasi sangat penting saat ini. Jadi gimana kita mempelajari tentang IT itu sangat penting ya, wajib hukumnya kalau dalam hukum agama Islam ya. Nah, kenapa harus belajar TI? TI memiliki efek besar dan dampaknya pun sangat signifikan. Sekarang untuk dunia kerja pun IT sangat banyak yang membutuhkan ya. Kalau bahkan di setiap lowongan pekerjaan itu banyak lowongan yang dibuka adalah tenaga IT begitu. Struktur manajemen organisasi serta proses bisnis sangat dipengaruhi oleh TI. Sekarang bagaimana banyak keputusan yang harus berdasarkan informasi yang akurat dan tepat, yaitu peroleh dari sebuah data yang pasti ya, dari sebuah TI begitu kan. Kesempatan karir pun sangat banyak ya. Banyak sekali sekarang jenis-jenis pekerjaan baru di bidang IT ya. Bisa dicari ya, programmer yang dulunya nggak ada sekarang ada gitu ya. UI UX designer begitu dan sebagainya. Intinya TI mempengaruhi banyak aspek pekerjaan atau organisasi. Jadi banyak sekali pekerjaan sekarang yang menggunakan TI. Oke, saya rasa cukup untuk pertemuan kita kali ini sebagai pengantar TI. Bagaimana kita memang harus belajar TI, kemudian apa saja komponen yang ada di dalam TI. Baik, saya rasa cukup ya. Untuk diskusinya silahkan nanti bisa diselesaikan. Terima kasih, sampai ketemu di pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.